Di masa pandemi seperti ini, semua orang dipaksa untuk di rumah aja, tanpa terkecuali kalian para siswa, yang seharusnya belajar tatap muka di sekolah, sekarang berganti belajar dari rumah. Namun, pembelajaran dari rumah tak jarang menyisakan sebuah masalah, dan tak jarang orang bertanya, efektifkah belajar dari rumah? Bisa kalian lakukan agar belajar efektif dan efisien. Yang pertama, mengatur waktu belajar. Penentuan waktu belajar memegang peran yang sangat sentral. Sebaiknya, waktu belajar ini disusun dalam bentuk daily activity atau kegiatan setiap hari yang dilakukan oleh seseorang dari bangun tidur sampai kembali tidur. Walaupun teman-teman nih sedang belajar dari rumah, kalian tetap harus membuat waktu belajar sesuai dengan jam sekolah. Karena pada dasarnya waktu belajar pada pagi hari lebih menguntungkan, di mana otak dalam kondisi fresh, dan juga biasanya nih kalau pagi hari lingkungan itu tuh tenang atau tidak terlalu mengganggu. Dan jangan biasakan nih belajar SKS atau sistem kebut semalam atau istilah lainnya the power of kepepet. Jadikan belajar ini sebagai sebuah kebiasaan, seperti halnya mandi, sehingga apabila kalian gak mandi, rasanya tuh ada yang kurang ya, kok ada yang risih ya, seperti itu teman-teman. Kedua, memilih tempat belajar. Kalian harus bisa memilih tempat belajar yang tepat. Kondisi tempat belajar yang tenang, sejuk, luas, sangat membantu dalam mengefektifkan belajar. Dan apabila kalian jenuh belajar di rumah, kalian bisa keluar sejenak untuk merefresh otak kalian. Dengan belajar di bawah pohon yang sejuk, atau di pinggir sawah yang hijau, bisa menjadi alternatif dalam memilih tempat belajar. Dan tentunya tetap patuhi protokol yang ada ya. Ketiga, membuat review materi. Membuat review materi sangat penting dalam belajar. Review di sini digunakan untuk memanggil kembali apa yang sudah dipelajari. Keempat, mengembangkan materi. Gunakan kecanggihan smartphone kalian untuk mencari ilmu baru yang bermanfaat. Daripada kuota kalian terbuang sia-sia yang biasanya hanya digunakan untuk kesenangan sementara, lebih baik gunakan untuk mengembangkan materi yang ada. Kelima, mengadakan diskusi. Diskusi di saat seperti ini bisa kalian lakukan secara online, contohnya melalui WhatsApp. Kalian bisa membahas materi yang telah diberikan oleh guru kalian dengan teman kalian, atau berdiskusilah dengan orang yang tahu hal yang kamu pelajari saat itu. Contohnya nih, kalau kamu ingin belajar tentang proses pembuatan tempe, tapi kamu tanya ke montir yang pada dasarnya tidak tahu proses pembuatan tempe, ya nggak nyambung kan? Keenam, membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan adalah hal yang sangat penting sebagai hasil akhir dari apa yang telah kita pelajari. Sebaiknya kesimpulan itu ditulis secantik mungkin agar dapat dibaca dan dijadikan referensi jika kita sedang mempelajari hal yang sama di kemudian hari. Bahkan kesimpulan bisa merupakan kisi-kisi atau intisari dari sebuah materi. Ya, itu adalah hal-hal yang bisa teman-teman lakukan agar belajar secara efektif dan efisien. Teman-teman, jangan kalian mengeluh karena harus belajar di masa pandemi seperti ini. Justru di masa pandemi seperti ini, kalian para siswa bisa menjadi siswa yang kreatif dan mandiri. Manfaatkan fasilitas yang ada dan manfaatkan waktu kalian dengan bijak. Ingat, kalian di rumah itu bukan untuk liburan dan bermain saja ya. Kalian itu pelajar. Tugas utama kalian itu adalah belajar. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada, dan jadilah generasi muda yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa.